Saya lahir di kota Gresik, Jawa Timur. Kota Gresik, Jawa Timur, ya. Jadi masuk di, ya kalau di luar sana kenalnya Gresik adalah semen. Nah, sekolah MI dulu itu alhamdulillah di Yayasan Barul Ulum, namanya pesantren Mamba'us Solehin. Itu ada di Suci Gresik, lainnya ada di masuk di Lipia tanpa masuk IDA dan masuk takmili. Madinah International University di Malaysia. Negara salah satu lulusan Lipia. Tuh lihat kalau Ustadz Siroj belajar, jarang saya lihat belajar. Cuman waktu malam ikhtibar itu nggak tidur semalaman. Tapi nilainya masya Allah. Mungkin orang-orang angkatan antum udah tahu ya. Masya Allah. Fadlullahi yutihi may yasha. Sebenarnya Aroyah itu mulai penerimaan mahasiswa baru itu tahun 2006. Kapan antum diamanahkan menjadi direktur ataupun mudir pimpinan di Ar-Royah ini? Dan pada saat itu apa yang antum merasakan? Karena setahu saya waktu itu antum belum nyampe umur 30, Ustaz. Masih sangat muda sekali diamanahkan menjadi direktur. Itu Masya Allah amanah yang besar sekali itu, Ustaz. Sumber dana Ar-Royah itu dari mana, Ustaz? Dulu Ar-Royah gratis. Sekarang kenapa berbayar gitu? Kenyataannya ada beberapa mahasiswi itu minta izin. Aturan ini tidak diperbolehkan selama masa pendidikan sini untuk menikah. Ada sebab musababnya istilahnya. Atau mengadakan nikah massal, Ustaz. Dan sama-sama alumni Aroyah ini menikah, maka kita fasilitasin bahwa acaranya adalah di Aroyah dengan ya itu tadi nikah massal umpamanya kan gitu. Dari partai apapun, antum dari ormas manapun, ketika masuk di Aroyah antum jadi satu. Lah saya ingin ke depannya Aroyah itu insya Allah punya fakultas-fakultas baik itu, karena diantara mudahan siapa yang nanti meneruskan Aroyah sini ya bisa mengemban lebih baik sesuai dengan khutbah, sesuai dengan ahdaf Royah atau risalatul Royah yang telah ditetapkan. Jadi bisa untuk mengayomi masyarakat, bisa mengabdi masyarakat tanpa dilihat kita adalah partai apa, tanpa dilihat kita adalah golongan ormas apa. Itulah kita Aroyah. Jadi ikon ini yang harus tetap kita jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya mendapatkan kehormatan. Artinya dari awal sebenarnya saya ingin mengajak Direktur Stiba Ar-Royah Ustadz Sirojul Huda untuk berdiskusi, cuman belum ada waktu yang tepat. Dan alhamdulillah saat ini beliau memiliki kesempatan untuk diajak berdiskusi santai gitu saja. Ya, sebelumnya saya sampaikan ke beliau yakni barakallahu laka fil mauhubah lak wa syakartal wahib wa balagot asyuddaha wa rusikta birraha. Insyaallah putri yang keempat satu ya, insyaallah. Tiap 2 tahun rubah kakak ini, insyaallah. Ya, baik. Insyaallah sahabat sekalian, insyaallah diskusi pada kesempatan kali ini insyaallah kita menggunakan bahasa Indonesia saja, Ustaz ya. Baik. Ada beberapa pertanyaan nih, Ustaz ya. Ana pernah ketemu orang, Ustaz. Kemudian ditanya saya, itu pimpinan Ar-Royah itu dari Arab ya? Bilang enggak, dari awal sampai sekarang sepertinya orang Indonesia semua ya. Dan sekarang ini yang jadi pimpinan ataupun direktur Stiba Ar-Royah juga orang Indonesia, orang Jawa saya bilang. Nah, antum ini dari Jawa mana ya, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'd. Alhamdulillah, saya kenalkan dulu, nama saya Sirojul Huda. Yang lengkapnya, Ustaz. Dari sana yang lengkap. Oke. Jadi alhamdulillah saya lahir di kota Gresik, Jawa Timur. Kota Gresik, Jawa Timur, ya. Jadi masuk di, ya kalau di luar sana kenalnya Gresik adalah semen. Nah, itu lebih mudah bahwa kelahiran saya adalah di kota sana. Saya bilang kota karena alhamdulillah bukan desa. Jadi dari adanya semen itu terkenalah semen adalah kota Gresik gitu. Alhamdulillah juga kalau sedikit saya menceritakan tentang ya pendidikan saya
dari kecil sampai sekarang. Ini pas banget karena itu ada soal yang kedua. Ya udah. Pas banget itu soal Oke. kedua. Jadi yang kedua adalah saya sekolah MI dulu itu alhamdulillah di Yayasan Barul Ulum, yayasan milik keluarga sendiri sebenarnya. Di Gresik. Betul, di desa saya juga. Tapi bukan di kotanya. Kalau kota Gresik tadi kan kota. Kalau di pesantren namanya pesantren Mambaus Solehin. Itu ada di Suci Gresik lah. Ini ada di kotanya memang. Kalau ini pesantrennya betul. Tingkatnya apa itu, Kak? Itu mulai saya masuk dari TK ada, MI ada, hatta SMP, SMA atau Al-Sanawi Aliyah. Pada saat saya mau selesai studi, saya kelas 2 Aliyah. Pada saat itu mulai saya ikut bantu membuat menuliskan proposal pendirian Inkafa yang di sana. Pada saat itu ya alhamdulillah. Jadi saya keluar Inkafa alhamdulillah berjalan di sana, mulai ada perguruan tinggi. Bahkan saya dengar sekarang ini sudah ada pasca sarjana juga sekarang di Mambaus Solehin. Betul. Setelah dari sana alhamdulillah saya lanjut di Lipia Jakarta. Berarti SD sama SMA. Nah, kalau SD di MI sendiri, saya di yayasan sendiri, betul. Jadi SMP sama SMA. Ya, pindah di sana, betul. Alhamdulillah ya, karena orang tua juga dekat dengan kiainya. Dulu murid beliau, tapi karena mungkin pada saat itu alhamdulillah Al-Walid juga di kalangan dai di sana, jadi dikenal lah sama para kiai di sana. Terus kedua, alhamdulillah setelah di sana tahun berapa saya itu ya, lupa saya tahunnya di sana. Penting saya setelah lulus aliyah diminta untuk ngajar di sana sebentar, ngajaran bahasa Arab. Ternyata alhamdulillah ada panggilan pada saat itu dari Lipia Jakarta untuk mengikuti program diploma. Jadi diplom untuk persiapan guru bahasa Arab. Jadi, karena pada saat itu ya, pada saat itu diploma. Ya pada saat itu jujur saya di diploma paling kecil. Umur saya juga paling kecil pada saat itu. Ya teman-teman yang ngikutin diploma itu dosen, para doktor. Pada saat itu sampai saya bilang sama Walid itu, saya merasa minder pertama kok saya paling kecil sendiri. Tapi sama-sama saya merasa kita bersama guru bahasa Arab. Bedanya mereka di perguruan tinggi, saya masih di pesantren Mambaus Solehin itu. Ya alhamdulillah. Setelah dari sana 1 tahun, ternyata Raisul Qism, saya ingat Dr. Abri pada saat itu melihat umur saya, terus pada saat itu ya alhamdulillah melihat nilai saya di diplom, alhamdulillah juga masuklah di sana, dikasih kesempatan ke kuliah syariah. Itu diplomnya berapa tahun? Cuma 1 tahun aja. Sama 1 tahun aja. Jadi saya makanya saya bilang saya masuk di Lipia tanpa masuk iddah dan masuk takmili. Jadi itu rekomendasi. Dulu masih boleh sih, aturan dulu masih boleh itu. Tapi sekarang pada saat saya masuk di akhir itu tidak boleh lagi sudah. Jadi istilahnya apa, loncat dari akselerasi. Ya, itu. Jadi dulu itu harus iddah, sekarang ini harus iddah takmili atau takmili langsung ke syariah gitu. Minimal takmili dulu lah. Dari diploma saya ya makanya masuk di kuliah syariah sendiri di sana ya saya paling muda juga karena minimal 3 tahun kan di sana. Iddah takmili itu baru ke syariahnya. Alhamdulillah setelah dari sana gabunglah di Ar-Royah sini. Berarti 4 tahun di syariah ya? Ya, 4 tahun di kuliah syariah di sana. Setelah itu gabung kita di Ar-Royah sini. Ya, mulai S2-nya di sini. Sekarang S3 juga. Jadi ya alhamdulillah. S2-nya di mana, Bro? Saya di kalau namanya Medio, Madinah International University di Malaysia. Ya. Jadi saya ngambil kuliah itu syariahnya, bakalariusnya di Lipia. S2 saya di Madinah International University-nya ngambil kuliatul qada wa siyasah syariah. S3 saya ambil pendidikan. Di mana, Ustaz? Di Ibnu Khaldun, Bogor. Di Ibnu Khaldun. Jadi berbeda-beda inilah. Memang setiap kami ingin melanjutkan ada apa ya? Ada yang merekomendasikan dan motivasinya pada saat itu beda-beda. Jadi saat ketika saya mengambil S2, kenapa ngambil fakultas ataupun jurusan hukum dan politik Islam itu karena dulu saya punya abang ya. Sekarang jadi pengacara muslim. Di mana, Bro? Tim pengacara muslim di Jakarta, di Indonesia. Ya tinggalnya di sana di jalan di Jakarta Selatan lah, di dekat dengan Ragunan.
Itu rumah beliau, Ahmad Mihdan, tahulah orang-orang pastinya tahu. Itu dia motivasi saya, ambil hukum ya alhamdulillah. Jadi kita ngambil hukum. Ya sekarang S3-nya karena dunia pendidikan, ngambil pendidikan akhirnya. Yang penting ya kalau bagi saya memang pada saat itu ya alhamdulillahnya ternyata kebijakan pemerintah yang namanya dosen linier sekarang itu bukan harus dari S1, S2, S3 satu jurusan. Itu yang bagi saya sangat alhamdulillah. Kalau begitu berarti saya masih bisa jadi namanya basidinya bukan dosen linier, itu berubah pemahaman pada saat itu. Itu sedikit pendidikan saya. Masya Allah, luar biasa pendidikan tadi dari secara global dari SD sampai S3 ya. Saya dulu nggak tahu pernah mendengar salah satu lulusan Lipia. Tuh lihat kalau Ustadz Siroj belajar, jarang saya lihat belajar. Cuman waktu malam ikhtibar itu nggak tidur semalaman. Tapi nilainya Masya Allah. Mungkin orang-orang angkatan antum udah tahu ya. Masya Allah. Fadlullahi yu'tihi may yasha. Tapi Ustadz, antum waktu bergabung di Ar-Royah kira-kira tahun berapa Ustadz? Saya 2007. 2007 saat ya. Setelah lulusan langsung ke sini. Masya Allah. Baik. Kalau bisa antum ceritakan sedikit Ustaz tentang Ar-Royah ini sejak kapan didirikan? Mulai berdirinya itu kalau kita lihat di akta yayasan itu 2004 itu sudah keluarlah izin pesantrennya, itu sudah ada. Nah, tapi untuk mulai penerimaan atau santri pada saat itu bukan mahasiswa, santri baru, nah, itu pada tahun 2006. Nah, jadi 2006 mulai masih ada program 2 tahun pada saat itu, karena di antara visi misi yang kita taruhkan adalah untuk mencetak generasi para dai yang berkompeten di bidangnya dengan memahami Al-Quran dan Sunnah, yang mana cara memahami Al-Quran dan Sunnah adalah dengan pengajaran bahasa Arab. Betul. Itu yang pada saat itu kita ini kan. Setelah 2006 ini anak-anak santri putra masuk 2006, 2007, 2008, 2009 sampai 2010. Itu alhamdulillah kita masukkan anak-anak santri putrinya. Baru ada putri tahun 2010. Betul. Jadi 2010 mulai anak-anak putri masuk. Alhamdulillah lagi 2 tahun setelah itu adalah namanya keinginan kita untuk menjadikan sekolah tinggi. Karena 2 tahun pada saat itu, di tahun kedua setelah lulusan angkatan pertama itu kita juga ngasih kesempatan bagi anak-anak yang terbaik pada saat itu untuk kita berikan 1 tahun tambahan. Jadi angkatan pertama yang lulusan di kita itu yang bukan semuanya ya, ini yang kita pilih itu 3 tahun. Di antaranya ya ada beberapa anak yang sudah alhamdulillah dari S1 2 tahun di sini lanjut ke Madinah, lanjut ke Mesir, ke Sudan ya, ke negara-negara Timur Tengah yang lain. Ya, itu banyak. Tetapi alhamdulillah pada saat itu kita mikir juga kenapa kita tidak mulai untuk membuat S1 kan gitu kan. Setelah 2 tahun nambah 2 tahun lagi sudah jadi 4 tahun sudah S1. Alhamdulillah muncul ide itu dan kita sampaikan ke pihak yayasan. Pada saat itu langsung memang diakuin dan memang di ACC. Buktinya langsung pada saat itu 2011 itu mulai pembangunan, ada 2 gedung baru kuliah sama asrama. Gedung ya. Jadi itu kan satu paket. Ketika dibangunkan kuliahnya, maka kita harus memikirkan asramanya. Jadi itu alhamdulillah dibangunkan pada saat itu. Mulai 2012 lah surat izinnya keluar. 2013 bisa kita tempatin gedung itu dan asramanya juga alhamdulillah. Seingat saya kalau tidak salah dulu antum awal-awal saya masuk bagian asrama kalau nggak salah saya. Bagian asrama, kemudian juga ngajar di ma'had. Nah, kalau misalkan antum ditanya nih Ustaz, antum paling suka itu untuk mengajar pelajaran apa Ustaz? Ya kan setiap guru ada muyul apa ya? Ada kecenderungan sendiri terhadap sesuatu pelajaran yang dia suka. Kalau misalkan antum sendiri Ustaz, cenderung ke pelajaran apa Ustaz? Syariah ya, memang pada saat itu backgroundnya itu syariah. Tetapi kalau menurut saya dalam mengajar yang paling istilahnya tidak ada rasa harus serius. Beda kita ngajar tafsir ya kan, pelajaran tafsir kalamullah. Itu kan yang di hadapan kita adalah Al-Qur'an. Jadi kita bolehlah istilahnya muda'abah itu sedikit boleh, tapi untuk metode serta ini yang paling bagi saya ini ngajar bahasa memang.
Benar, karena ngajar bahasa itu secara tidak langsung kitanya aktif, anaknya semuanya aktif. Terus apa ya, banyak model permainan-permainan lugawiyah yang bisa kita terapkan di sana. Ya alhamdulillah, saya pertama kali masuk di Ar-Royah itu karena sudah pernah mengikuti pelatihan dari kitab Al-Arabiyah Beniadek dulu. Alhamdulillah sama penulis beliau langsung, Syekh Abdul Rahman Fauzan. Itu yang melatih kita langsung di Ar-Royah sini. Pada saat saya masih di Lipia tapi kan. Jadi saya dapat ilmu itu saya masih di Lipia, belum gabung, betul, belum gabung di sini. Tapi saya sudah mengikuti, tempatnya ada di Ar-Royah pada saat itu memang pelatihannya. Nah, alhamdulillah, jadi dari situlah saya merasa memang ngajar bahasa itu lebih bagi saya enjoy gitu kan, sangat enjoy sekali. Bagi dosennya bisa ekspresi, bisa menyampaikan ataupun membuat model baru dalam pembelajaran itu sangat terbuka sekali gitu. Selama antum punya di pikiran antum, ingat, wah besok saya ngajar pakai cara seperti ini, dilihat mata pelajarannya, dipraktekkan, itu bisa mudah. Beda dengan kalau antum ngajar ilmu syariah, karena yang di hadapan antum adalah hukum. Jadi tidak bisa kebanyakan yang mungkin boleh lah mudahabah sedikit boleh, tapi istilahnya untuk merubah metode dari awal sampai akhir kisah itu sulit. Ya, kalau bagi saya bahasa lebih ini. Sebenarnya selain bahasa ada satu pelajaran yang antum cocok banget, Ustaz. Ekonomi. Entrepreneur, Ustaz. Masya Allah. Baik, Ustaz. Sejak kapan antum diamanahkan menjadi direktur ataupun mudir pimpinan di Ar-Royah ini? Dan pada saat itu apa yang antum merasakan? Karena setahu saya waktu itu antum belum nyampe umur 30, Ustaz. Masih sangat muda sekali diamanahkan menjadi direktur. Itu Masya Allah, amanah yang besar sekali itu, Ustaz. Itu sejak awalnya kuliah. Saya ingat 2012 itu sudah mulai ada pelajaran kuliah sudah dimulai. Jadi tetapi belum punya gedung yang ada baru di sana. Jadi masih dulu gabung di kuliah di Ma'had, masih gabung di Ma'had. Nah, baru setelah itu berarti tahun 2013. Ya, 2013. Saya ingat sekali setelah 1 tahun berjalan kalau tidak salah itu perkuliahan, dan saat itu masih dipegang oleh Ustadz Misbah, Ustadz Munir. Nah, itu beliau. Jadi saya wakil beliau saja pada saat itu. Akhirnya setelah liburan tiba-tiba saya dihubungin oleh salah satu masyayikh untuk cepat balik, padahal masih ada jatah liburan saya di rumah, tapi mendadak memang disuruh cepat balik. Ya saya alhamdulillah balik. Nah, ketika disampaikan saya merasa saya kasih pilihan. Jadi saya merasa ada orang yang di atas ataupun yang lebih lama di Ar-Royah sini yang lebih berhak menerima ataupun bisa mengemban jabatan itu. Saya sampaikan ke Mas Syayikh, tapi ternyata Mas Syayikh tetap menginginkan kita sudah rembuk ataupun kita sudah mufakat sebelum datang ke Indonesia. Mereka di Saudi itu sebelum jadi datang ke Indonesia mereka sudah membawa keputusan ternyata, betul. Ya akhirnya saya sampaikan kalau memang saya sudah diamanatin seperti itu, ya saya ingin kerjasamanya kan begitu. Jadi karena saya merasa masih banyak kekurangan diri saya, tetap saya bilang kalau kita bersama-sama, kalau memang ada kekurangan saya silahkan. Dan juga saya selalu bilang mungkin ini pelajaran bagi semuanya, bahwa seorang pimpinan itu harus punya sebuah kebijakan. Dan kebijakan itulah yang harus jelas saya lihat. Jadi jangan sampai seorang pimpinan itu hanya didikte gitu kan. Nah, itu dulu diantara saya sampaikan ke Mas Syayikh, ke pihak yayasan juga, alhamdulillah disetujuin dan sampai sekarang. Alhamdulillah. Pada saat itu berarti sekarang ini 2013 kurang lebih 7 tahun sudah. Ini melangkah ke tahun ke-8. Begitu ya, doanya mudah-mudahan bisa mengemban amanah ini dengan baik. Di sekitar tahun 2013 sampai tahun 2020 sekarang masih diamanahkan untuk menjadi direktur Stiba Ar-Royah. Baik Ustaz, kalau misalkan ada yang nanya ini Ustaz, kira-kira tugas pokok seorang direktur Stiba Ar-Royah itu apa sih? Alhamdulillah, Ar-Royah ini kan sudah sudah berjalan dan juga sudah ada alhamdulillah struktural yang jelas, dan administrasinya sudah saya lihat SDM-nya sudah cukup sekali. Jadi yang paling penting tugas pokok adalah mengontrol ataupun menjaga kestabilan kinerja tahunan yang sudah kita buat bersama.
Jadi makanya di awal tahun kita ada namanya muker ya kan. Dari muker situ hasil yang kita rapatkan di muker itu dari semua perwakilan, baik itu bagian keuangan, bagian kemahasiswaan, bagian akademik. Nah itu semuanya sudah punya program kerja yang sudah kita sepakatin saat muker. Jadi tugas utama direktur ketika sudah meng-ACC, sudah menyatakan oke itu disetujuin, maka bagaimana mengawal program kerja tahunan itu berjalan dengan baik. Andai kata tidak ya maka kita evaluasi kembali di sana. Makanya harus adanya, kalau saya pribadi ya mungkin beda ya antara orang satu dengan orang lain, tapi kalau saya pribadi lebih punya syiar kita adalah farik gitu kan. Kita adalah satu tim. Jadi saya pribadi sama orang-orang ya siapapun dia jabatannya di Ar-Royah sini, kalau di depan saya anggap tidak ada yang namanya jabatan antum ini kelas A, kelas B, kelas C, nggak ada. Cuma di sini adalah ketika dia diamanahkan dapat satu tugas yang berhubungan dengan di Safina atau Rayah sini, ya maka itu adalah tugas kita adalah sama. Jadi kedudukannya sama di mata saya, makanya itu kita adalah farik. Jangan sampai ada salah satu dari tim kita ini yang istilahnya merasa bahwa dia kerja sendiri gitu kan. Yang penting kita jaga bersama bagaimana tim kita bisa berjalan bersama untuk yang mengawal ataupun mensukseskan mencapai pada tujuan yang sudah ditetapkan di Stiba Ar-Royah sini. Terutama ya alhamdulillah pihak yayasan sangat support sekali. Saya ambil memang perusahaan Yayasan Ar-Royah hanya memikirkan dalam dunia pendidikan. Ya, saya lihat meskipun ada beberapa masjid yang telah dibangun, tapi konsentrasi utamanya adalah dalam dunia pendidikan. Kalau kita lihat ada beberapa yayasan yang ada dalam pendidikan masuk, dalam sosial masuk, dalam ya banyak lah. Ya, akhirnya yayasannya mikirkan banyak hal. Tapi kalau di Ar-Royah ini yayasan memang didirikan fokusnya ya, jadi dalam dunia pendidikan. Boleh Ustaz untuk bangun-bangun boleh karena memang diizin surat aktanya boleh, tapi lebih difokuskan kembali adalah ke pendidikan. Gitu. Kemudian ada yang pernah bertanya ini ke saya kurang bisa menjawab secara detail. Di sana ada direktur Stiba Ar-Royah, ada ketua Stiba Ar-Royah, ada juga ketua yayasan. Artinya kalau kita ingin tahu perbedaan mendasar antara ketua yayasan, direktur Stiba dan ketua Stiba sendiri itu apa Ustaz? Kalau ketua yayasan sebenarnya lebih jelas ya sudah, karena yayasan adalah payung hukum dari sebuah lembaga pendidikan. Jadi ketua yayasan sudah tahu bahwa kita Haji Said Salim adalah ketua yayasannya. Jadi hubungan ketua yayasan dengan kita di Stiba adalah sebagai penanggung jawab penuh karena payung hukumnya itu ketua yayasan. Jadi yang bertanggung jawab atas apapun yang kejadian di pemerintahan yang sifatnya di lembaga pendidikan kita adalah yayasannya. Sedangkan direktur Ar-Royah kan gitu kan, direktur Ar-Royah itu adalah tugasnya untuk mengawal semua apa yang ada di dalam Ar-Royah. Jadi sekarang ini contoh di Ar-Royah sini ada unit pendidikan TK, ada unit pendidikan SD. Mungkin ke depan lagi ada yang lain kan gitu kan. Ada sekarang perguruan tinggi yang sifatnya S1 kan gitu. Nanti mungkin ada apa lagi kan gitu. Selama direktur Ar-Royah ini adalah bertanggung jawab apa yang ada di dalam Ar-Royah sini. Baik dalam masalah proses ataupun operasional dari setiap lembaga pendidikan itu, baik untuk SD, untuk TK ataupun untuk perguruan tinggi, maka yang bertanggung jawab adalah direktur Ar-Royahnya. Adapun kepala, ketua Stiba itu sama dengan kepala. Budiansyah, betul. Jadi ketua Stiba Ar-Royah, nanti ada kepala SD, ada kepala TK. Lah itu setiap unit dari pendidikan itu ada kepalanya masing-masing. Bedanya mungkin kalau di perguruan tinggi bukan disebut kepala ya, ketua namanya, ketua Stiba, betul. Ketua Stiba. Jadi ini kayak di Ar-Royah sendiri kan saya lihat kita mempunyai juga ada ketua Stiba, ada namanya ketua pra kuliah, Dr. Abu Aiman. Nah, di situ makanya jadi banyak sekali kalau bilangnya kok banyak ketuanya di Ar-Royah kan gitu istilahnya. Jadi ternyata kita memang itu tadi saya sebutkan di awal. Karena saya anggap Ar-Royah itu Masya Allah
sudah apa ya istilahnya, ya mungkin kalau ada istilah lebih mudahnya, kalau nggak ada direktur pun sudah bisa jalan gitu istilahnya. Jadi apa sistem ataupun program itu sudah berjalan masing-masing. Tapi ya tetap namanya sebuah struktural, harus ada ketua yang dibuat untuk mengambil sebuah keputusan bersama. Bisa jadi ada hal-hal yang memang apa namanya ya sifatnya berselisih dari pendapat satu dengan pendapat yang lain, maka dari pihak kepala itulah yang bisa apa namanya diharapkan bisa memberikan keputusan bersama yang bisa diterima oleh semua pihak yang ada di Ar-Royas ini. Nah, jadi itu untuk struktur tadi, ketua yayasan, ada direktur. Makanya untuk penanggung jawabnya yang ke yayasan siapa? Direktur Ar-Royah kan gitu. Karena apa? Jadi ketua Stiba laporannya ke direktur, nanti kepala SD laporannya ke direktur, TK ke direktur. Lah direktur inilah sebagai penanggung jawab pendidikan utama di Ar-Royah sini yang nanti hubungannya langsung ke pihak yayasan. Nah, ke pihak yayasan kita hubungannya ke ketua. Nanti ketua yang menyampaikan ke pembina gitu kan. Jadi bukan saya yang direktur langsung ke pembina yayasan, tidak bisa. Jadi strukturalnya harus saya adalah ke ketua dulu. Sistematis gitu saja. Benar. Jadi dari ketua itulah nanti yang membawa ke pihak yayasan. Di sana ada dewan pembina, ada pengawas, ada struktur yayasan sendiri lah. Itu nanti urusan atau tanggung jawab dari ketua yayasan. Itu di sana. Ini banyak juga yang nanya Ustadz, sumber dana Ar-Royah itu dari mana Ustadz? Jadi dari mana sumber dananya? Ya, saya bilang dari tadi di awal bahwa kita ini di bawah yayasan. Jadi yayasan Ar-Royah itulah yang bertanggung jawab untuk bagaimana kelanjutan perjalanan Stiba Ar-Royah. Alhamdulillah dari sekarang ini udah kurang lebih ya 3 tahun atau 4 tahun yang lalu sudah kita ada namanya infak dari santri. Nah, itu diantara sumber dana yang ada di Ar-Royah. Nah, dan di lainnya apa saja? Kalau saya tengok dari yayasan, alhamdulillah ada juga para muhsinin, para donatur baik dari Indonesia ataupun dari luar. Tapi kalau ditanya Ustadz apakah punya apa namanya ya, punya donatur tetap? Ya ini yang kita bilang sampai sekarang pun Ar-Royah belum punya. Jadi kita itu ada istilahnya alhamdulillah berusaha masih tetap kita kembangkan. Dari pihak yayasan juga masya Allah saya lihat informasi dari ketua yayasan untuk berusaha mempunyai dan mengembangkan wakaf produktif untuk Ar-Royah sini. Jadi kedepannya mudah-mudahan unit-unit usaha yang telah dikelola oleh pihak yayasan ini bisa mensubsidi lebih banyak adanya ataupun kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam Ar-Royah sini. Bisa nggak ada satu contoh unit usaha Ustaz? Kalau yang saya tahu ya apa itu pembensin ya. Iya, pembensin itu ada. Ya, meskipun enggak tahu berapa jumlah pastinya tapi ya insyaallah lumayan lah gitu. Juga Ustaz, banyak ini yang bertanya Ustaz. Dulu Ar-Royah gratis, sekarang kenapa berbayar gitu? Masya Allah. Ini memang pertanyaan yang sangat banyak sekali. Saya juga sering apa namanya mendapatkan pertanyaan seperti itu. Tapi alhamdulillah ini telah saya sampaikan dan juga alhamdulillah teman-teman tim interview kemarin kita di antara poin yang harus disampaikan ke semua wali santri yang memang jangan sampai disalahfahamin begitu kan. Jadi jangan sampai pernah di awal-awal mulai berbayar itu sampai ada isu Ar-Royah bangkrut. Betul. Bahkan entah dari mana pada saat itu ya saya ingat ada salah satu mahasiswa, bukan mahasiswa Ar-Royah, mahasiswa kampus lain, universitas lain yang ketika dengar punya rasa empati ke Ar-Royah akhirnya mengumumkan bantuan yang nanti diberikan ke Ar-Royah. Benar. Itu awal-awal mulai ada infak 1 juta pada saat itu 1 semester ya. Pada saat awal tahun kita putuskan itu. Yang memang sebenarnya kabar ini mungkin belum sampai kan gitu ke masyarakat. Jadi bukan bangkrut, bukan apa. Jadi kita istilahnya begini, gambaran seseorang ketika semakin besarnya santri dan semakin tahun pasti di sebuah lembaga pendidikan tidak ingin stay di tempat itu saja. Dalam artian apa? Jadi tidak mau 1 tahun ini sama dengan 1 tahun kemarin. Pasti ada gagasan baru ataupun pengembangan baru, baik di segi fasilitas ataupun ada di segi pendidikan atau di SDM. Nah itu selalu kita inginkan untuk bisa
lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya, di antara mensupport ya alhamdulillah sekarang ini mungkin kalau ditanya dulu gratis mungkin masih ada satu program studi saja. Kita sekarang punya 2 program studi. Jelas pembiayaan 2 program studi beda dengan satu program studi. Ya, itu diantaranya. Terus kedua, bukan itu sebenarnya syarat utama kita kalau saya lihat bahwa ketika saya sharing sama ketua yayasan itu, bahkan ketika seseorang itu pada saat kita bermuamalah atau kalau di bahasa Indonesia kan itu melayanin santri di sini ketika gratis semua Ustadz. Itu ya mohon maaf. Antum pernah jadi santri di sini. Satu level aja, satu angkatan itu pasti berbeda-beda. Ada yang alhamdulillah rajin, mumtaz, hafizul Quran. Ada yang jayyid, bahkan ada yang jayyid yang mohon maaf. Bahkan ada yang mungkin makbul, yang santai, yang tidur-tiduran segala macam. Yang penting tidak rosib di sini. Nah, dari kami dan pihak yayasan ketika bincang-bincang pada saat itu, kok kita perlakukan sama? Kok dapat perlakuan yang sama gratisnya? Sedangkan orang yang nilainya mumtaz ataupun yang hafid Quran ini perlu ada tasjid lebih gitu kan. Nah, pada saat itu akhirnya punya ide, sebenarnya mau kita cabut semua itu subsidi. Tetapi dari pihak yayasan tetap alhamdulillah subsidi tidak kita cabut semuanya, tetapi kita freekan total hanya gitu. Jadi sebagai motivasi untuk anak-anak yang kepingin tetap Ar-Royah ini menjadi free di sini, ahlan wa sahlan, semangatlah belajar. Kan di sana ada namanya peluang beasiswa prestasi, ya kan? Peluang beasiswa prestasi ini maka semester setelahnya free. Kalau misalkan dapat mumtaz, dapat nilainya cum laude 92 ya, apa 90 itu. 90 ke atas. Lah itu semester kedepannya dibebaskan. Berarti istilahnya tidak ada alasan orang di luar sana bilang Ar-Royah harus berbayar sekian terus nggak bisa masuk, karena beasiswa itu tetap ada. Dan ada lagi pintu beasiswa namanya beasiswa tahfidz. Jadi ketika kita memberikan pengumuman seperti itu, alhamdulillah sejak diberlakukan adanya beasiswa tahfidz, mungkin antum yang mencatat sangat naik sekali itu jumlah anak-anak para hufadz yang tiap semester atau tiap awal tahun kita adakan ujian-ujian itu, ternyata sangat motivasi sekali anak-anak untuk menyelesaikan hafalannya Quran di sini. Lah dari situlah jawaban yang tadi kenapa adanya kok dari gratis terus berbayar, dilihat dari satu sisi itu. Jadi kita tidak ingin juga memberikan pelayanan ataupun memberlakukan sama antara yang semangat, yang sedang sama yang itu yang kita lihat. Jadi subsidi itu tetap kita berjalankan, tapi bagi mereka yang prestasi ataupun yang hifdzul Quran. Oleh karena itu ya sekarang ini dengan pengembangan yang ada, sebagaimana mungkin saya minta doa juga ke semuanya yang kita proses sekarang, ingin membuka untuk program studi baru. Ya semuanya kan bukan untuk Ar-Royahnya pada dasarnya, sebagai pelayanan kepada mahasiswa santri-santri kita yang ada di sini, biar mereka yang lebih ke ekonomi, lebih suka ke usaha, maka masuklah nanti kita akan bukakan insyaallah ekonomi syariah atau ekonomi Islam, betul. Nah itu kan jadi kita memberikan pengembangan di akademiknya untuk pelayanan juga kepada santri agar lebih mudah. Kalau dulu kan PBA, mau nggak mau ya PBA, antum mau ekonomi ya tetap PBA juga kan gitu. Sekarang ini alhamdulillah yang nggak mau ini ya tetap PBA, sekarang ada pilihan alhamdulillah. Jadi ada namanya dakwah dimasuk di jurnalis KPI situ. Jadi akhirnya anak-anak yang hobinya menulis, hobinya untuk punya khutbah mufawwah itu ya masuknya di situ akhirnya. Ya insya Allah lah kita berusaha sekali untuk ya para asatidz yang mengajar mereka di jurusan baru ini juga mereka-mereka yang ahli di bidangnya kan, itu kita usahakan semaksimal mungkin insyaallah. Kalau misalkan ini ada yang bertanya, berarti santri Ar-Royah sebenarnya masih mendapatkan subsidi. Kalau misalkan hitung-hitungan subsidi semua dicabut, kira-kira per orang habisin berapa Ustaz? Ya ini pernah saya sampaikan juga ke wali santri saat ta'aruf ya. Ada namanya waktu ta'aruf sebelum anak-anak kita adakan interview, itu kita sampaikan. Jadi
hitungan kalau tidak salah tahun lalu itu satu santri itu dalam 1 tahun ya, itu 15.600.000. Jadi mulai kalau dihitung biaya begini, biaya kuliah, biaya makan, biaya asrama, biaya buku, biaya ekstrakurikuler, terus ada apa pada saat itu seragam, pokoknya ada berapa poin itu ada, kita semuanya kita hitung selama 1 tahun itu kalau kita total 15.600.000. Nah, berarti kalau dihitung sampai sekarang pun belum ada belum ada mahasiswa satu pun yang membayar dalam 1 tahun 15.600.000. Berarti itulah sisa umpamanya mereka yang sekarang berbayar 1 semester, mohon maaf 2 juta. Ya berarti sisanya masih disubsidi. Yang sudah membayar 5 juta berarti sisanya disubsidi. Nah, begitu modelnya. Jadi semuanya adalah hitungan, jadi tetap bukannya dicabut yang namanya gratis terus berbayar. Ya kalau secara ginilah, kalau kita menghitung ini, Ustaz. Kalau orang itu memang faham dunia pendidikan dan juga pernah kunjung ke Ar-Royah, jadi saya yakin pasti paham, tidak mungkin anaknya membayar dalam 1 semester 6 bulan. Ini mohon maaf, ada beberapa WA ke saya juga. Ini mau mendaftarkan anaknya. Ketika saya bilang mohon maaf Bu, mungkin tahun depan agak mahal Bu. Saya bilang ini, ibu-ibu memang. Loh memang berapa Ustadz? Yang semester ini kalau tidak salah itu 3,5 juta per semesternya untuk biaya ini lah. Itu nanti ditambah biaya SKS kurang lebih 4 juta. Itu selama 1 semester. Ya mungkin tahun depan bisa naik lagi tuh Bu. Jawabannya itu 1 semester berapa bulan Ustadz? 6. Dibagi sama ibu itu lah, kalau 4 juta atau 3,5 juta, anggap 4 juta bagi 6 itu masih per semesternya nggak sampai 700 loh Ustadz. Dia bilang anak saya di pondok, disebutkan pondok, nama pondoknya itu, dia bilang ini 1 bulannya 1,5 juta. Hati saya, oh ternyata lebih mahal di luar Mas Yana. Insya Allah kalau orang-orang ya dengan sadar ya, dimana kita jangankan mereka yang istilahnya di luar, kita aja sebagai akademisi di Ar-Royah ya, kita hitung makanan kita selama 1 bulan aja sudah berapa kan gitu. Ini dikali 6 gitu. Ya ini saya jelaskan bukan untuk apa-apa, tapi untuk biar tidak salah paham di luar sana. Jadi jangan sampai ada, itu saya bilang di awal itu ada yang isunya Ar-Royah itu bangkrut. Mulai ini saya mikir ini bangkrutnya kayak kita ini perusahaan saja gitu loh istilahnya. Jadi bukan seperti itu. Bukan. Sudah dijelaskan secara detail ya kenapa sekarang Ar-Royah berbayar. Kesimpulannya sebenarnya masih disubsidi ya. Kalau subsidi semua dicabut, sebenarnya setiap orang per tahunnya membutuhkan biaya 15.600.000. Sekarang mungkin masih sangat jauh untuk membayar dengan jumlah itu. Jadi masih disubsidi. Kemudian saat Ar-Royah ini lebih fokus, kelihatannya memang lebih fokus ke kuantitas ya. Kualitas dibandingkan dengan kuantitas ya. Salah satu contohnya adanya peraturan diskualifikasi atau di DO bagi yang nilainya di bawah standar. Itu kenapa kok berani gitu Ustaz? Jadi pertama kalau kita lihat dari tata tertib ataupun aturan awal Ar-Royah. Jadi memang apalagi kita levelnya mohon maaf ya, memang perguruan tinggi ya. Jadi jangan sampai perguruan tinggi itu kesannya seakan-akan orang daftar perguruan tinggi sudah nunggu lulus, nggak pernah masuk, nggak pernah belajar, nggak pernah hanya datang ikut UTS, UAS, nilai berapapun lah C atau apa lah. Kita mungkin larinya dari sana, berangkatnya itu. Jadi kita tidak ingin image sebuah perguruan tinggi yang mohon maaf lah, mungkin akhir-akhir tahun kalau tidak salah 2010-an pada saat itu banyak isu lulusan S1 mah sudah pada pengangguran semua, nggak punya kerjaan ya kan. Sudah kalau dihitung setahun itu berapa sih lulusan sarjana kan gitu ya. Bisa jadi mohon maaf bukan karena lulusan sarjananya, tetapi lulusannya seperti apa kan gitu. Kalau saya nih mohon maaf melihatnya ke sana. Andai kata lulusan itu umpamanya berapa ratus ribu yang lulusan per tahun itu, dan mohon maaf kualitasnya betul-betul, saya yakin nggak laku di Indonesia, pasti diambil di luar.
Ya, saya ngomong di sini karena ada santri kita yang ngajarnya di luar negeri, jadi saya berani ngomong seperti ini gitu loh. Nah, maksud saya apa? Jadi insya Allah kita dari larinya bukan karena Ar-Royah itu masya Allah apa ya raja tega ataupun kenapa kok tidak memberikan fasilitas agar ini, bukan, karena kita ingin semuanya santri-santri kita di sini kepingin kita bersemangat. Sedikit pun tidak pernah Ar-Royah itu punya ingin mengeluarkan santri pada dasarnya. Bahkan aturan itu andai kata tidak ada yang rosip pun nggak akan kita keluarkan, kan gitu istilahnya. Jadi kita buat ini aturan seperti ini sebenarnya buat mereka ini agar siapapun yang masuk di Ar-Royah ini punya sungguh-sungguh yang tinggi, punya kesiapan untuk mengikuti aturan yang ini. Karena apa? Ya mohon maaf, perguruan tinggi mungkin di luar kan istilahnya masuk kuliah keluar sudah bebas, sedangkan kita di Ar-Royah sini adalah berbasis pesantren. Ya namanya pesantren maka ada beberapa pelajaran-pelajaran di luar kuliahan, ada namanya kajian kitab, ada kayak seminar, organisasi, tahfidzul Quran, asrama, itu harus diperjalankan semua lah. Ini yang perlu saya tekankan ke siapapun yang di luar sana ketika ingin masuk di Ar-Royah. Jangan hanya siap dalam segi IQ-nya saja, tetapi yang paling penting siap dalam mentalnya. Karena apa? Di sinilah banyaklah saya bilang, bukannya anak, ya mohon maaf, bukan anak yang rosip aja yang keluar. Anak yang pintar pun di sini ketika, ya mohon maaf, belum pernah di pesantren. Terus ya dulu istilahnya masih apa istilahnya, masih mak-makan lah, masih apa, anak mama gitulah istilahnya ya. Jadi dikit-dikit mama, dikit-dikit mama lah. Terus dilatih mandiri di sini, nggak ada mama, nggak ada ibu di asrama. Karena memang kita berlakukan mereka itu mahasiswa, bukan anak yang mohon maaf di pesantren yang levelnya sanawiyah aliyah ataupun SMP SMA yang memang masih kecil yang perlu diperhatikan. Karena yang masuk di Ar-Royah adalah mereka santri-santri atau istilah kita mahasantri. Kalau sanawiyah aliyah santri, kalau masuk perguruan tinggi mahasantri kan gitu. Masa mahasantri masih mak bapak kan gitu istilahnya. Nah, kita inginkan mereka ini disiplin satu, kedua masalah mereka harus tanggung jawab. Jadi tanggung jawabnya apa? Ya ketika sebuah masuk, saya yakin di sebuah yayasan manapun pasti punya tata tertib dan aturan. Meskipun berbeda-beda ya. Nah, aturannya Ar-Royah seperti ini, maka siapapun yang memang sudah mengikrarkan mau masuk di Ar-Royah, maka harus siap aturan-aturan yang ada di dalam Ar-Royah sini. Nah, disitulah kunci saya lihat. Ya mohon maaf, meskipun kita hanya 1 tahun bisa meloloskan kisaran antara 100 sampai 150 ataupun nanti tahun-tahun depan sampai 200, tapi alhamdulillah melihat output ataupun alumni-alumni kita ternyata banyak sekali lah dipercaya oleh pihak yayasan ataupun pesantren-pesantren baik di Indonesia ataupun di luar sana untuk mengambil lulusan-lulusan kita. Yaitu insya Allah kalau perguruan tinggi bisa menjaga kualitas dari mahasiswanya, ya bagaimanapun bidangnya lah. Ya kita maunya di Ar-Royah terkenalnya kan di bidang bahasa Arab karena memang PBA yang paling pertama. Ya mudah-mudahan nanti dakwahnya juga bisa seperti PBA lah, gaungnya di masyarakat yang bisa memberikan sumbangsih ke komunikasi dan penyiaran Islam lah di Indonesia sini. Lah itu yang paling penting. Makanya kita berusaha untuk sinergi bersama-sama menjalin kerjasama baik ada di dalam Indonesia ataupun di luar Indonesia. Mungkin angkatan saya yang mendaftar sekitar anggaplah misalkan 1000, yang keterima 300, nanti yang lulus paling 100 atau 150 seperti itu. Masya Allah, ini memang betul-betul menjaga kualitas ya. Ya, kita bukan pendidikan yayasan yang kuantitas ya. Per anak masuk sudah dihitung berapa juta yang masuk. Di sini insyaallah bukan. Kalau dihitung memang tidak ada peraturan itu, sekali angkatan 400 kita sudah berapa angkatan ya? Berapa puluh ribu santri gitu. Masya Allah, luar biasa. Jadi muassasa khairiyah, bukan muassasa istismariyah. Baik, Masya Allah. Kemudian Ustaz, salah satu peraturan yang mungkin juga banyak yang bertanya, kenapa sih di Ar-Royah mahasiswa-mahasiswinya kalau nggak boleh nikah sebelum lulus gitu? Nah, dan kenyataannya ada beberapa mahasiswi itu minta izin, Ustaz, saya ditelepon orang tua, ada yang lamar saya. Nah ini
kalau ada beberapa mahasiswa ataupun mahasiswi yang mungkin lebih banyak mahasiswi yang datang ke antum izin keluar karena mau nikah, antum bagaimana cara menanggapinya, Ustaz? Dimanapun sebuah lembaga punya aturan masing-masing. Kita harus ingat bahwa Ar-Royah itu adalah basisnya semuanya diasramakan, Ustaz. Jadi kita belum menerima santri yang pulang pergi istilahnya. Andai kata pintu itu ada, maka bisa jadi tidak ada aturan itu. Karena Ar-Royah ini sifatnya adalah diasramakan semua. Jadi semua masa santrinya itu semuanya diasramakan, baik putra ataupun putrinya. Ya, saya ketika tadi pertanyaan Ustadz, ketika ada mahasiswi tanya ke saya hanya menjelaskan aja. Saya bilang, "Ukhti, mohon maaf. Jadi anti tahu aturannya Ar-Royah bagaimana. Jadi aturan ini tidak diperbolehkan selama masa pendidikan sini untuk menikah. Ada sebab musababnya istilahnya. Apa? Satu, ketika anti menikah umpamanya, kan ada sebuah konsekuensi. Ketika dalam sunnah Rasulullah, di antara tujuan menikah adalah untuk dzurriyyah, untuk memperbanyak keturunan. Lah anti tidak pernah membayangkan ketika anti tinggal di sebuah asrama, kamarnya dengan mahasiswa yang lain tidak menikah, tiba-tiba ya mohon maaf qadarullah anti hamil. Apa yang terjadi nanti di dalam asrama tersebut? Bagaimana pendidikan anti? Memang orang hamil 1 bulan, orang hamil 9 bulan. Lah macam-macamnya orang hamil macam-macam. Ada yang dari awal bulan sudah tidak bisa bangun, ya kan? Macam-macam keadaannya. Kita nggak bisa memprediksi karena saya orang kuat segala macam. Itu fardi-fardi. Kita membahas secara global. Jadi kita sifatnya mungkin di luar sana kenapa perguruan tinggi lain bisa? Ya karena tadi, karena tidak diasramakan dan pulang pergi. Kalau pulang pergi, ahlan wa sahlan. Urusan yang melahirkan nggak melahirkan, yang capek kan bukan kitanya istilahnya yang di luar. Ya karena kita adalah berbasis asrama, dan juga keduanya lagi istilahnya iftiradian. Ini ada yang sampai tanya, udah Ustaz kami siap tidak hamil dulu. Nah saya bilang yang memberikan hamil dan gak hamil itu Allah, bukan antum. Dan saya bilang begitu, antum siap gak dihamilin, tapi Allah memberikan hadiah sama antum, kamu gimana lagi coba. Nah, ada yang sampai bertanya seperti itu. Ya tapi ya qadarullah lah, itu memang sudah semuanya saya sampaikan. Tapi alhamdulillah hampir yang telepon saya, terus ada yang datang ke rumah langsung ataupun di kantor sini. Akhirnya paham, oh ya Ustaz memang sangat berat sekali memang ketika seorang itu menikah dan juga konsekuensi setelah menikah tapi berada di dalam sebuah asrama. Antum tahu sendiri peraturan lagi bukan hanya menikahnya, tidak boleh keluar. Jadi bayangin siksaan kayak apa itu kan gitu istilahnya ya. Seorang yang baru menikah dikasih waktu, kalau kita istilahnya untuk ustadz kan selama 1 pekan atau 2 minggu untuk sebelum dan setelah walimah. Setelah itu ditinggal setahun nggak ketemu, itu disiksa kayak apa kan gitu istilahnya. Ya oke lah, ada yang bilang Ustaz suami saya berangkat ke Madinah, ya oke selesai, umpamanya di mana kan gitu kan. Cuma antum ini kan laki-laki cuma bebas kan gitu kan istilahnya. Setelah menikah keluar udah nggak ada tinggal tanggung jawabnya ada. Cuma ya masalahnya kan kejadiannya yang paling dikhawatirkan itu ke putrinya, ke thalibahnya, ke santri putrinya. Jadi ketika santri putri kalau sudah Lailatul Ula udah selesai, saya nggak bisa jamin lagi sudah kan gitu. Nah itu yang saya sampaikan, jadi bukan sebabnya apa-apa. Itu pernah kita waktu di majelis Ustaz, itu kita rapat bahwa kita bolehkan tapi dengan syarat inilah. Kami bilang masa orang nikah tapi kita nggak boleh, ya nggak bisa lah, itu jadi sulit bagi kita. Akhirnya daripada peraturan kita melanggar aturan syar'i, lebih bagus kalau memang Anda tidak mengikuti peraturan kita silahkan, tapi tetap kita kasih bantu. Apa bantunya? Kita kasih surat pindah kan gitu, biar mana mereka yang istilahnya kata Ustadz tadi kan, mungkin si talibahnya mahasiswanya tidak ingin menikah tapi orang tuanya yang masya Allah idza ja'akum rajulun tardau bihi dinan wa khuluquhu fazawwijuhu di sini kan gitu kan. Banyak Ustaz yang seperti itu. Justru bukan karena keinginan mahasiswi kita, bukan. Kebanyakan mereka, Ustaz mohon maaf Ustaz ini saya dihubungin orang tua, ternyata orang tua saya begini-begini. Itu banyak sekali.
Tapi kembali ke sana lagi. Andai kata sudah seperti itu ya saya bilang ya silakan. Antum satu konsekuensinya tidak bisa lanjut di sini, dan kedua kalau memang antum masih mau lanjut di daerah antum, tetap kita kasih bantu untuk surat, namanya surat pindah. Jadi kita tetap nggak maulah mereka terputus sia-sia, tapi tetap kita kasih jalan keluar untuk bisa lanjut langsung melanjutkan semesternya, bukan ngulang dari awal kembali. Itu solusi yang ini. Itulah kenapa mahasiswa-mahasiswi Ar-Royah dilarang menikah kecuali selama pendidikan di Ar-Royah, karena memang sistem di Ar-Royah kan berasrama ya. Jadi harus tinggal di asrama. Baik Ustaz, mungkin kalau misalkan ada yang menyarankan Ustaz, kita kan peraturan nggak boleh nikah selama masa pendidikan. Ya udah, kalau seperti itu gimana baiknya, atau mungkin menjadi sesuatu yang sangat menarik kalau misalkan setelah lulus nanti Ar-Royah memfasilitasi atau mengadakan nikah massal, Ustaz. Kan mahasiswa harapan bangsa dan mahasiswi harapan mahasiswa. Itu gimana Ustaz itu? Jadi kita pertamanya bukan melarang, menjaga, setelah itu baru kita programkan. Itu gimana Ustaz? Gimana tanggapan antum? Program ini tuh awal kali ketika sebenarnya angkatan pertama itu sudah ada dari pihak donatur, itu yang memberikan bantuan, Ustadz. Bantuannya adalah siapa yang menikah dengan mahasiswi dapatlah bantuan itu, kan gitu. Saya pada saat itu sempat nyampaikan ke mereka ini, kenapa nggak kita buatkan ada hafal khas kan gitu yang di Ar-Royah sini untuk mereka yang memang mau keinginan, dan kita yang menjembatani itu kita dari pihak Ar-Royahnya gitu loh. Jadi bukan kemaunya sendiri. Jadi istilahnya memang mereka yang lulusan dan yang lulusan gitu kan. Ternyata ada beberapa, ya ini lucu ya istilahnya memang. Ya Ustaz, masa kita bisa maksa anak yang nikah sama angkatannya? Itu pertanyaan pertama kali. Jadi saya bilang kebanyakan yang nikah dengan santri itu kakak kelasnya yang sudah keluar, baru ngambil yang baru lulusan. Itu cerdasnya anak-anak. Nah, saya bilang oke, nggak ada masalah sebenarnya. Jadi istilahnya tidak harus juga anak yang baru lulusan itu sama anak yang baru lulusan. Yang penting kita fasilitasi ketika anak alumni dan sama-sama alumni Ar-Royah ini menikah, maka kita fasilitasin bahwa acaranya adalah di Ar-Royah dengan ya itu tadi nikah massal umpamanya kan gitu. Jadi kita siapkan ABCD-nya, nanti ya umpamanya ada donatur yang bantu apa mas kawin atau apa, ya alhamdulillah kan gitu. Nah itu saya pribadi sudah Ustaz, sejak tahun berarti angkatan pertama itu tahun 2016. Ya 2016 itu alhamdulillah, tapi cair dana bantuan pada saat itu nggak tahu lah berapa, lupa saya. Angkatan keduanya itu ada syarat. Angkatan anak itu. Ya ada syarat sudah, tapi saya ya inilah makanya karena memang tidak tidak difasilitasi dengan satu program yang mana akhirnya ya mas saya sendiri sebenarnya kalau memang kita cetuskan ini bersama sangat saya yakin banyak sekali donatur baik yang di Indonesia ataupun yang di Timur Tengah ketika mendengar bahwa ada yang menikah santri ataupun alumni Ar-Royah dengan alumni Ar-Royah, itu Masya Allah sangat bersyukur sekali. Karena apa? Ya dengan harapan setelah pertemuan mereka dengan belajar bersama yang di sini, dengan ilmu yang dipelajarin sama, dengan ya istilahnya kemampuan saya anggap yang lulus kan insya Allah sama kan gitu kan, meskipun beda nilai aja kan gitu, yang penting lulusan Ar-Royah kan gitu. Itu saya yakin mudah-mudahan dan berharap mereka nanti yang menikah ya diberikan keturunan yang saleh-salehah, yang mendidik dari ibunya juga insyaallah ibu yang salehah, bapak yang saleh. Maka mudah-mudahan kita harapkan turunannya ataupun dzurriyyah mereka ini dari dzurriyyah yang memang dicita-citakan bangsa ini, menjadi anak-anak yang dari awalnya di kandungan ibunya sudah mungkin didengarkan dengan Al-Quran, dengan didikan amal yang saleh. Jadi keluarga juga mudah-mudahan juga sudah ada benih kebaikan yang sudah dibawa. Nah itu harapan kita ke sana. Jadi bukan hanya kita mendidik dalam satu kampus, tetapi kita berusaha juga sudah mencetak generasi kan gitu. Nah mencetak generasi ya contohnya dengan Hafluz Zawaj ini kan gitu. Itu sebenarnya sangat bagus sekali. Saya kalau ditanya setuju, sangat mendukung. Mungkin ini
jawaban dari beberapa kawan yang sebenarnya sempat bertanya dengan saya. Ya sebagai saran aja Ustaz. Dia bilang, Masya Allah, insya Allah saya akan tanyakan ke beliau. Memang apalagi kenyataannya memang juga banyak ya yang mahasiswa sama mahasiswi yang maksudnya mahasiswa yang nikah dengan lulusan Ar-Royah itu sendiri. Ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya ini bisa terselenggarakan. Ya mungkin kita fasilitasi bagi siapa yang mau. Karena nggak bisa dipaksa juga Ustaz. Berarti memang kita harus membuat program itu. Program, dari kitanya ada dari kita, program, dari mereka nanti yang mau pasti mengkonfirmasi ke kita. Iya benar. Yang mau. Kalau mahasiswanya nggak mau, direkturnya yang turun. Turun jabatan Ustaz. Sekretarisnya juga turun jabatan Ustaz. Baik Ustaz, masih ada 3 pertanyaan Ustaz. Kemudian begini Ustaz, ini kan tiap tahun banyak sekali yayasan atau instansi sekolah pesantren yang minta lulusan Ar-Royah. Misalkan tahun kemarin itu kehabisan stok kita Ustaz. Nah sementara saya yang mungkin ditugaskan untuk berbicara dengan mahasiswa dan mahasiswi untuk permintaan ini, kita kan nggak ada istilahnya sistem penugasan, nggak ada sistem pengabdian, nggak ada khidmah. Artinya semua yang minta itu hanya bersifat kita menawarkan. Nah, bagaimana solusi untuk memenuhi permintaan alumni ini agar merata, namun mereka tidak merasa terbebani gitu, atau tidak merasa saya ditugaskan. Artinya memang benar-benar itu dari kemauan mereka sendiri. Mulai dari angkatan pertama sampai kemarin angkatan kelima. Yang lulusan dari Ar-Royah ini alhamdulillah, jadi saya bilang di awal, masyarakat serta pesantren ataupun yayasan di Indonesia ini masih memberikan kepercayaan ke kita di pihak Ar-Royah sini untuk ikut membantu SDM di lembaga mereka masing-masing. Ya kalau tadi pertanyaannya bagaimana untuk bisa meyakinkan ke santri ataupun ke calon-calon alumni ini untuk bahwa mereka ini tidak merasa dibebani ini, ya itu tadi memang kita sampaikan. Bahkan siapapun ataupun lembaga manapun yang ketika datang ke kami, kita sampaikan bahwa tidak ada namanya surat perintah dari kita bahwa santri A harus ke pondok ini, tidak ada. Jadi sifatnya adalah semuanya silahkan apapun ataupun siapapun lembaga di luar sana yang menginginkan untuk mengambil alumni kita tahun ajaran depan ini, maka disampaikan dengan surat secara resmi yang mana ditulis di sana kebutuhannya apa. Jadi kebutuhan itu dalam artian apakah menjadi musyrif ataupun menjadi seorang ustadz atau menjadi mudir. Ada yang minta menjadi mudir masalahnya, benar. Ada yang menjadi mudir disebutkan dengan jelas di surat tersebut dan berapa jumlahnya. Putra ataupun putri juga itu. Dan di lain itu mohon disebutkan kewajiban dan haknya. Nah, kewajibannya nanti saya butuh guru sekian jumlahnya. Nah, kewajibannya guru ini apa aja dan juga nanti haknya apa saja. Nah, dari situlah kami dari pihak Ar-Royah hanya memberikan istilahnya menawarkan ataupun memberikan rekomendasi atau penjelasan singkat ya selayang pandang. Bahkan ada beberapa lembaga yang kita kasih kesempatan untuk presentasi langsung. Nah, itu ke anak-anak bagaimana sih pesantrennya yang di sana, bagaimana lembaga yang di sana, yayasan yang di sana kayak apa. Lah itu ada beberapa yang kita kasih kesempatan langsung untuk presentasi di depan mereka semua. Jadi tugas kami hanya memberikan menyampaikan bahwa ada permohonan dari lembaga A, permohonannya ini, kewajibannya ini, haknya ini. Lah itu semuanya kita serahkan kepada mahasiswa atau calon alumni atau calon yang akan lulusan ini untuk memilih. Karena itu tadi, karena kita kalau memaksa seakan-akan kan tidak ada ikatan tadi antum sebutkan, tidak ada di awal ini kesepakatan bahwa kita adalah mengutus mereka kemana-mana, tidak ada seperti itu. Maka ya mereka yang umpamanya datang aslinya dari Sumatera umpamanya, ada tawaran di Sumatera, kalau memang ingin balik ke wilayahnya pasti akan milih di lembaga tersebut. Ataupun ingin mencari pengalaman baru, bisa jadi orang Sumatera tapi milihnya yang di Jawa, yang di Kalimantan, yang di Sulawesi, ya, bisa jadi kan gitu lah. Ini semuanya memang kita sampaikan bahwa Ar-Royah tidak ada namanya khidmah, tidak ada perintah. Jadi sampaikan ke mahasiswa bahwa ada program-program ataupun instansi ataupun ma'had yang membutuhkan
SDM seperti ini, kewajibannya ini dan haknya seperti ini. Nah, kita hanya menjembatani dan mengkoordinasikan karena ya diantaranya nanti kan data mereka harus ada di kita semua. Nanti masuk di ikatan alumni, jadi data-data itu si fulan ada di mahat ini, si fulan ada di mahat ini, kita tahu semuanya di sana. Nah, dari situ insya Allah ya kami juga kesempatan ini menyampaikan mohon maaf pada beberapa pesantren yang mungkin mintanya 10 hanya dapat 2 atau 3. Ada yang minta 30 Ustaz. Ada yang minta 30, betul. 30 putra putri lagi jadi 60, Masya Allah. Ya jadi ya itu semuanya saya bilang bukan kami yang istilahnya memerintah mereka harus ke sana dan ke sini, tapi yang paling penting adalah bagaimana penjelasan ataupun kejelasan dari kewajiban dan haknya mereka ketika gabung di sana itu dengan jelas. Tapi ini ya sedikit bocoran aja. Saya lihat sampai sekarang ini hampir mereka gabung dengan pesantren yang ada fasilitas memberikan kesempatan S2-nya, Ustaz. Itu yang saya lihat karena memang mereka sudah S1 dan umurnya masih muda semuanya, kepingin lanjut kembali sambil memberikan ilmunya di pesantren tersebut. Itu jadi ini sebagai bocoran aja kan gitu. Sebenarnya ya bukan permintaan dari alumni, tapi saya lihat banyak pesantren yang gabung di sana, Masya Allah, puluhan anak ternyata ada rahasia di situ. Ya, mereka memberikan fasilitas di situ. Ada yang tidak memberikan fasilitas, tapi ada juga tapi nggak banyak. Jadi istilahnya gabung 3, 4, 5 orang di sana. Ya, ini saya ucapkan mohon maaf bagi pesantren yang mungkin kemarin telah mengajukan permintaan anak-anak alumni kita tapi belum bisa gabung di sana. Ya itu bukan tugas kami untuk memaksa mereka, tapi itu semuanya adalah 100% pilihan mereka masing-masing. Ya itu sudah beliau jelaskan ya kenapa beberapa permintaan tidak bisa terpenuhi karena memang kita hanya bersifat menawarkan itu. Semuanya kembali ke alumni masing-masing. Baik. Sebelum harapan antum ke depan bagi Istiba Ar-Royah Ustaz, nasihat antum bagi para alumni Ustaz. Yang pertama kali nasihat saya buat para alumni, ya jagalah apapun yang antum jadi rutinitas di Ar-Royah, baik di dalam dulu di Ar-Royah bagaimana, jadikanlah itu istiqamah di luar. Jadi dulu antum di Ar-Royah umpamanya setiap saat di mana Al-Quran jadi pendamping antum, maka di luar jadikanlah Al-Quran pendamping antum. Yang dulu di Ar-Royahnya Masya Allah menjaga Qiyamul Lailnya, maka di luarnya juga silahkanlah tetap dijaga Qiyamul Lail. Yang mana salat jamaahnya dijaga, maka di luar salat jamaahnya juga dijaga. Yang istilahnya al-tadarus ataupun halaqatul ilminya tidak putus di Ar-Royah, maka di luar juga tetap. Yang paling penting bagi saya adalah ayo kita bersama-sama jadi para alumni, sebagaimana antum di Ar-Royah tidak pernah kita ajarkan antum di Ar-Royah tentang masalah-masalah far'iyah yang hubungannya untuk memecah belah umat di Indonesia ataupun di umat di dunia ini. Itu jadikanlah syiar kita di luar juga. Antum di Ar-Royah sini, antum dari partai apapun, antum dari ormas manapun, ketika masuk di Ar-Royah antum jadi satu. Lah saya ingin antum ketika di luar begitulah dakwah. Antum dari organisasi apa silakan di luar sana, tetapi ketika sudah kita membicarakan tentang Islam, maka kita adalah satu. Karena Islamlah yang menyatukan kita dengan syahadat, dengan syahadatain, maka itulah syiar kita. Jadi yang kita ajarkan di Ar-Royah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi siapapun ketika qala Allah wa qala Rasul, siapapun dia dari manapun ormasnya, maka kita tetap membenarkan kata-kata itu. Jadi jangan sampai menjadi seorang yang ta'assub dengan satu hal yang memang bisa menyebabkan adanya ikhtilaf dan firaq di antara antum semuanya. Jadi saya anggap ini sebuah contoh kecil ketika antum selama 4 tahun 5 tahun di Ar-Royah, bagaimana bisa bersama dengan teman-teman antum dari beberapa pulau jadi satu di sini, ya kan? Orang Jawa, orang Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, semuanya campur di sini, berbagai latar belakang yang berbeda-beda bisa bersama, maka saya yakin antum di luar sana bisa untuk beradaptasi dengan masyarakat dan menyampaikan dakwah agama ini dengan baik.
Yang kedua, saya minta doa. Tetap antum harus ingat bahwa saya ceritakan di awal, Ar-Royah adalah tempat mencari ilmu adik-adik antum semua. Bisa jadi antum sudah lulus tapi antum ada keluarga antum yang tetap di sini. Jadi tetap jalinlah hubungan dengan Ar-Royah. Saya ingin tetap ikatan alumni dihidupkan kembali. Jadi setiap angkatan bisa membuat struktural, nanti biar koordinasinya dengan ikatan alumni kita yang asli di sini, yang resmi di Ar-Royah. Jadi nanti bisa selalu komunikasi ketika bahkan ini ada beberapa donatur yang menanyakan untuk membuat pertemuan-pertemuan di wilayah. Jadi umpamanya kita di Jawa mana, di Jawa Timur ada berapa alumni di sana. Kalau memang sudah terkonfirmasi semuanya, maka insya Allah para masyayikh ataupun para donatur baik di Indonesia ataupun luar itu siap untuk memberikan support untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk menguatkan takwiyah dzatiyah, takwiyah imaniyah kita di tiap wilayah. Jadi nggak harus datang ke Ar-Royah sini. Itu harapan kita. Jadi jangan sampai lupa setiap antum berdoa setelah sholat malam, doakanlah guru-guru antum di sini, Ar-Royah sendiri, santrinya untuk bisa mengemban amanah ini dengan baik, dan mudah-mudahan Ar-Royah semakin ke depan menjadi lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Itu. Masya Allah, nasihat yang luar biasa. Saya panas dingin mendengarnya, Ustaz. Masya Allah. Yang terakhir, Ustaz, ini harapan antum untuk Istiba Ar-Royah ke depan, Ustaz. Harapan yang pertama untuk dalam sektor akademik, saya ingin sebagaimana nama Ar-Royah itu Jamiatur Raya. Jadi Jamiatur Raya akan menjadikan universitas. Jadi saya ingin ke depannya Ar-Royah itu insya Allah punya fakultas-fakultas baik itu, karena di antara universitas itu saya ingat adanya fakultas eksak, baik itu IPA atau matematika, itu harus ada. Nah, jadi kalau memang nanti Jamiatur Rayah ini memang benar menjadi sebuah nama, Jamiatur Rayah adalah Universitas Ar-Royah, jadi harapan besar kami adalah tujuannya Ar-Royah nanti bukan hanya sekolah tinggi tapi menjadi Universitas Ar-Royah itu dalam sektor akademiknya. Untuk sektor masalah di tarbiyahnya, saya harapkan jadi syiar kita selalu di Ar-Royah sini adalah sebagai qudwah tetap berjalan. Jadi siapapun antum, nanti sekarang santri, nanti jadi ustadz, sekarang jadi ustadz, nanti jadi mudir umpamanya. Nah, tetap syiarnya di Ar-Royah adalah kita menjadi qudwah bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita. Ya saya yakin ini banyak sekali ustadz-ustadz yang di luar yang sudah keluar dari Ar-Royah. Kalau telepon itu, Ustadz memang ada satu yang unik di Ar-Royah itu. Ternyata bi'ah usariyahnya itu yang sangat ini. Jadi untuk anak-anak ustadz-ustadz itu merasa lebih nyaman dibandingkan pergaulan di luar yang Masya Allah sekarang ini katanya. Nah, di Ar-Royah itu disitulah kita inginkan, namanya qudwah itu kan gak harus ditunjukkan. Tapi kadang-kadang kita ini melakukan hal yang sepele kecil, tapi di depan orang ketika mencontoh dan melihat kita hal sepele itu pun akan menjadi sebuah qudwah. Jadi qudwah itu nggak harus antum selalu di depan mimbar teriak-teriak ataupun menjadi khutbah, bukan. Jadi qudwah itu apapun hal yang ketika antum melakukan adalah sesuai sunnah Rasul, itu sebuah qudwah. Mungkin antum nggak, jadi jangan sampai punya niatan, saya sholat di masjid karena saya ini biar dilihat jadi qudwah. Akhirnya niatnya sudah beda kan gitu kan. Sholatlah seperti biasa lillahi ta'ala. Ketika ada orang yang melihat antum selalu di saf pertama, bukan karena jadi qudwahnya dulu nih, karena lillahi ta'alanya, tapi secara orang melihat, Masya Allah ini ustadz ini di sini, ustadz ini di sini, itu masing-masing akan secara pribadi menyentuh dalam hatinya masing-masing. Ini jadi saya ingin ke depan kembali untuk masalah di Ar-Royah. Ya karena kita tidak tahu, saya orang Jawa, antum orang Kalimantan, ya kan? Ya pasti dimanapun sebuah lembaga ataupun sebuah sekolah tinggi pastilah ada namanya permajaan atau istilahnya regenerasi. Iya benar, regenerasi. Lah mudah-mudahan siapa yang nanti meneruskan Ar-Royah sini ya bisa mengemban lebih baik sesuai dengan khutbah, sesuai dengan ahdafur Royah atau risalatul Royah yang telah ditetapkan. Jadi bisa untuk mengayomi masyarakat,
bisa mengabdi masyarakat tanpa dilihat kita adalah partai apa, tanpa dilihat kita adalah golongan ormas apa, itulah kita Ar-Royah. Jadi ikon ini yang harus tetap kita jaga. Jangan sampai kita berusaha sebaik-baik siapapun untuk masuk membawa benderanya ke sini. Jadi kalau kita tahu masuk di area membawa bendera, memang di aturan kita tidak diperbolehkan juga, maka diusahakan siapapun ke depan nanti untuk bisa menjaga Ar-Royah adalah untuk semuanya. Karena kita sebutkan Ar-Royah adalah sebuah liwa ataupun bendera Islam, maka disitulah siapapun yang ingin mempelajari agama Allah, mempelajari kitabullah, mempelajari sunnah Rasulullah, inilah tempatnya. Ya, kita ingin syiar ini sampai ke depan nanti tetap ada, jangan sampai nanti berubah jadi Ar-Royah ini khusus untuk orang-orang ini saja. Wah, ini sudah namanya sudah ditasnif, namanya nanti terklasifikasi sesuatu. Tapi kita ingin bahwa kita adalah di sini menyampaikan hal yang baik, tidak pernah membicarakan tentang khilafiyah ataupun perbedaan-perbedaan antara ya ormas. Tidak pernah kita bahas ormas di sini. Benar yang kita sampaikan adalah diajarkan kitabullah, kitabur rasul. Jadi disitulah kita mudah-mudahan ya kita menjaga dari hadis Rasulullah, taraktu fikum amrayni minta maksud bihima lan tadillu. Kata-kata lan tadillu itu yang kita pegang. Jadi selama kita berpegang teguh dengan kitab dan sunnah Rasul, insyaallah kita tidak akan tersesat dimanapun. Ini harapan ke depan di Ar-Royah, mudah-mudahan dalam segi akademiknya, dalam segi tarbiyahnya, dalam segi ya khutbah atau risalah Ar-Royah ke depan insyaallah. Wallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustaz ya atas waktu antum. Alhamdulillah para sahabat sekalian, barusan saja kita selesai dari diskusi santai ini bersama Direktur Stiba Ar-Royah Ustaz Sirajul Huda, yang mudah-mudahan pastinya banyak hal yang kita lebih tahu mengenai Ar-Royah. Bagi siapapun nanti yang ingin bertanya ya bisa komentar atau apa di video ini, dan nanti insya Allah saya akan jawab sesuai dengan kemampuan saya. Kemudian juga mudah-mudahan kita semua selalu bisa menjadi lebih baik. Kita doakan siapapun ya yang telah berpartisipasi di Ar-Royah ini, mulai dari yang terkecil sampai orang-orang yang tertingginya, selalu mendapatkan kebaikan. Kita selipkan satu doa khusus bagi mereka dalam sujud kita, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, dan asallah an yajma'ana wa iyyakum fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Jazakumullah khairan Ustaz. Masyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.